Aku penasaran, pernahkah kamu mendengar istilah Belanda Depok? Bukan orang Belanda yang datang dari Eropa. Mereka keturunan budak dari seorang tuan tanah Belanda kaya raya yang hidup di Depok ratusan tahun yang lalu. Dan mereka pernah punya presiden sendiri, seolah ada negara kecil di dalam wilayah Nusantara. Bagaimana sebenarnya sejarah Belanda Depok itu? Mari bercerita. Hari ini saya berkeliling kota Depok, bukan mau antri kuliner yang lagi viral atau terjebak macet di Margonda. Saya sedang mencari jejak sebuah negara yang hilang. Akhirnya, perjalanan membawa saya ke sebuah jalan di kawasan Depok Lama, di mana terdapat sebuah rumah tua bercat putih dengan jendela kayu tinggi khas bangunan kolonial. Disinilah dulu tinggal presiden terakhir Depok bernama Yohanes Matheus Yonatan. Saya disambut ramah oleh cucunya, Pak Yahya. Beliau adalah generasi ketiga yang masih menjaga memori tentang kakeknya. Beliau mengajak masuk ke sebuah ruangan kecil di samping beranda rumah yang berisi barang-barang peninggalan kakeknya. Ia mulai bercerita tentang sejarah rumah ini yang dibangun tahun 1933 ketika Depok masih memiliki pemerintahan sendiri. Awalnya, wilayah Depok masih berupa hutan dan perkebunan yang dimiliki seorang saudagar VOC bernama Cornelis Castellane. Ia membeli wilayah ini sebagai tanah partikelir, yaitu tanah milik pribadi. Untuk mengelola perkebunannya, Castellane mempekerjakan budak dari berbagai daerah di Nusantara. Namun ketika ia meninggal di tahun 1714, Cornelis meninggalkan wasiat, yaitu memerdekakan seluruh budaknya yang saat itu berjumlah 150 orang. Mereka diwariskan tanah dan diberi nama keluarga yang terdiri dari 12 marga. Dari sinilah lahir komunitas yang dikenal sebagai Belanda Depok. Ratusan tahun kemudian, komunitas ini membentuk sistem pemerintahan lokal yang dikenal sebagai Gemeenten Depok. Mereka memilih sendiri presidennya, seperti halnya sebuah negara republik yang dipilih dari keturunan 12 marga. Menjelang masa kemerdekaan Indonesia, situasi sempat menjadi sangat tegang. Komunitas ini sering menjadi sasaran kecurigaan karena mereka memiliki nama keluarga Belanda dan dianggap pro-kolonial. Puncaknya adalah peristiwa Gedoran Depok. Beberapa bangunan di kawasan ini dirusak oleh amuk massa yang dilatar belakangi sentimen anti-Belanda. Menariknya, tepat di seberang rumah Presiden Depok ini, terdapat sebuah bangunan tua yang kini terlihat terbengkalai. Bangunan itu adalah Rumah Sakit Harapan Depok, yang dulunya merupakan kantor pemerintahan Depok, di mana para presiden Depok menjalankan administrasi komunitas mereka. Operasional rumah sakit ini berhenti sekitar tahun 2022 setelah kerjasama sewa lahan antara pengelola rumah sakit dengan Yayasan Lembaga Cornelis Castellane